Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Identitas sebagai seorang pengikut Kristus ialah hidup yang didasarkan pada hukum kasih. Dan kita orang beriman diajak untuk tidak hanya pandai di dalam berkata-kata tentang kasih, tetapi bagaimana kita diajak untuk senantiasa menghadirkan kasih itu di dalam persiaran hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang adil, Engkau patut kami puji dan muliakan senantiasa. Kami mohon sudilah Engkau membimbing kami hari ini untuk bertindak di dalam kebenaran dan keadilan yang berdasarkan atas buah kasih, sebagaimana yang Kau kehendaki agar kami mampu melaksanakan pelayanan cinta kasih itu di dalam kehidupan kami yang nyata. Semoga kami boleh bermegah dalam Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan di dalam kitab Yesaya bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Ia menciptakan segala sesuatu menjadi pokok kebahagiaan. Maka bagi Anda dan saya serta kita semua yang mungkin seringkali masih menjauhkan diri daripadanya, bahkan menggantikan Allah dengan sesuatu yang memuaskan jasmani kita, maka hendaknya kita berbalik, hendaknya kita kembali kepadanya agar kita memperoleh keselamatan yang Allah janjikan kepada kita semua. Kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga dan kita berada di dalam pekan 3 Advent, yang berarti perayaan akan datangnya Sang Juru Selamat semakin mendekat. Sudahkah Anda dan saya serta kita semua senantiasa berusaha untuk kembali kepadanya? Karena tiada seorang pun yang dapat menandingi Tuhan Allah kita. Maka bagi Anda dan saya serta kita semua yang seringkali mengandalkan sesama kita dan menjadikan sesama kita sebagai acuan dari hidup kita, itu adalah tindakan yang kurang tepat. Hendaknya kita meneladan orang-orang beriman dan juga menjadikan Tuhan sebagai pokok hidup kita, sebagai andalan di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil Lukas hari ini kita mendengarkan sebuah kesaksian dua murid Yohanes yang mencari kebenaran dan memastikan kebenaran akan identitas Yesus Kristus. Dan Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua, serta kedua muridnya, untuk semakin mengenali siapakah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus Sang Mesias itu. Bukan hanya dalam perbuatan dan perkataan serta mukjizatnya kita mengagumi dan juga memuji Tuhan, tetapi kita harus belajar bagaimana Ia mengajarkan kepada Anda dan saya tentang komitmen untuk setia mengikuti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita juga diingatkan, segala pekerjaan Yesus menunjukkan hakikat kealahannya. Maka mari kita temukan kealahan yang ada dalam pribadi Yesus untuk menemukan dan juga untuk lebih mengerti rencana Allah di dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa keselamatanlah yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kini sekarang kita diajak sebagai seorang Katolik
Identitas kita ialah hidup di dalam kasih dan senantiasa melakukan perbuatan yang penuh kasih. Dikarenakan Allah yang kita imani, Allah yang kita cintai, Allah yang menjadi pokok dan andalan hidup kita adalah kasih. Namun seringkali identitas ini hanya akan lebih diakui dan tampak dalam perbuatan karitatif, yang nampak dalam perbuatan baksos, yang nampak dalam perbuatan yang memakai nama kelompok besar untuk menolong sesama. Tetapi kembali kita disadarkan, menolong sesama, memberikan sesuatu, berkat kepada sesama kita yang membutuhkan, semata-mata bukan untuk membuat nama kita besar, tetapi karena identitas orang Katolik adalah cinta kasih. Hidup yang didasarkan pada hukum cinta kasih. Kini hendaknya Anda dan saya serta kita semua sudah memiliki kebiasaan untuk mengamalkan kasih itu. Pertanyaannya, beranikah kita tidak hanya beretorika tentang cinta kasih, tetapi berbuat di dalam kasih, di dalam kehidupan nyata kita? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, cinta itu adalah hal yang sangat mudah dan bahkan begitu banyak orang merangkaikan kata sebagai ungkapan cinta yang begitu indah. Tetapi ketika pada pelaksanaannya butuh tetesan air mata, bahkan kita harus terluka agar cinta bisa dimengerti dan ditangkap oleh sesama kita. Beranikah kita untuk menghadirkan cinta yang sesungguhnya, bukan menghadirkan di dalam keindahan kata-kata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.